Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Jumpa lagi bersama saya Miss Erlinawati. Alhamdulillah kali ini kita masih bisa belajar walaupun masih melalui jarak jauh. Kali ini kita akan masuk materi matematika yang baru, yaitu penjumlahan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Minggu lalu kita sudah belajar tentang penjumlahan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari abang kakak kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda, kita harus tahu dulu siapa penemu simbol pecahan. Nah, di sini ada seorang ilmuwan yang bernama Al-Qalasadi adalah orang yang pertama yang menggunakan simbol-simbol yang kini digunakan dalam penulisan persamaan notasi pecahan. Sebagaimana diketahui, salah satu unsur penting dalam ilmu matematika, khususnya bilangan, adalah pecahan. Al-Qalasadi adalah Abu Al-Hasan Ali Muhammad bin Al-Qurashi Al-Basri, lahir di Baza atau Basta, Spanyol pada abad ke-15. Selain tersohor, beliau juga ahli matematika. Intelektual Andalusia ini dikenal juga sebagai ilmu hukum. Sekarang kita masuk ke penjumlahan pecahan. Abang kakak, silahkan disimak ya. Jika terdapat pecahan A per B ditambah C per D, maka nilai B tidak sama dengan 0, dan D tidak sama dengan 0, dan B tidak sama dengan D. Maka untuk menyelesaikannya dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, cara langsung. A per B ditambah C per D sama dengan A dikali D ditambah C dikali B. Jadi dia dikali silang per B kali D. Jadi penyebutnya tetap berbeda. Cara kedua, menentukan KPK dan penyebutnya, yaitu B dan D. Cara kedua ini selain menentukan KPK dan penyebutnya, juga menentukan nilai pecahan yaitu A per B dan C per D dalam bentuk pecahan yang memiliki penyebut sama. Kemudian, bisa juga menjumlahkan pembilang kedua pecahan. Abang kakak, mari kita lihat contoh soal. Tentukan hasil penjumlahan dari pecahan 2 per 3 ditambah 4 per 6. Nah, sama-sama kita simak penyelesaiannya. 2 per 3 ditambah 4 per 6 sama dengan kita menggunakan cara yang pertama, yaitu secara langsung. 2 dikali 6 ditambah 4 dikali 3, di mana penyebut dikali silang dengan pembilang per 3 dikali 6 per penyebut yang berbeda. Hasilnya adalah 12 ditambah 12 per 18. 12 ini dihasilkan dari 2 dikali 6 sama dengan 12 ditambah 4 dikali 3 sama dengan 12 per 3 dikali 6 sama dengan 18. Nah, jadi 12 ditambah 12 sama dengan 24 per 18. Jika disederhanakan lagi, bisa 16 per 18. Sama dengan kalau kita sederhanakan lagi 11 per 3. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kamu harus selalu mengingat perkalian ya abang kakak. Seringlah mengulang-ulangnya agar dapat dengan mudah mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan perkalian. Selanjutnya, mari kita masuk ke pengurangan pecahan. Jika terdapat pecahan A per B dikurang C per D, maka B tidak sama dengan 0, D tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan D. Maka, untuk menyelesaikannya dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu cara langsung. Untuk secara langsung, kamu bisa menyelesaikan soal dengan cara
penjumlahan pecahan, yaitu A dikali D dikurang C dikali B per B dikali D. Hanya saja di sini kamu harus merubah tanda. Yang di penjumlahan itu adalah tanda jumlah, di pengurangan pecahan yaitu tanda pengurangan. Cara kedua, menentukan KPK dan penyebutnya, yaitu B dan D. Selanjutnya bisa juga menentukan nilai pecahan A per B dan C per D dalam bentuk pecahan yang memiliki penyebut yang sama. C mengurangkan pembilang kedua pecahan. Abang kakak, mari kita lihat contoh soal. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kamu juga harus sering mengingat perkalian ya abang kakak. Seringlah mengulang-ulangnya agar dapat dengan mudah mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan perkalian. Oke, coba kita lihat contoh soal. Tentukan hasil penjumlahan dari pecahan 3 per 4 dikurang 2 per 6. Sama-sama kita selesaikan ya abang kakak. 3 per 4 dikurang 2 per 6 sama dengan 12 dibagi 4 dikali 3 per 12 dikurang 12 bagi 6 kali 2 per 12. Nah, jadi 12 bagi 4 itu sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi 9 per 12 dikurang 4 per 12. Nah, kita sederhanakan lagi jadi 5 per 12. Kira-kira abang dan kakak paham? Oke, kita lanjut. Yeay! Nah, untuk materi kali ini kita hanya membahas tentang pengurangan dan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Semoga abang dan kakak bisa memahami penjelasan video ini ya. Nah, sebelum kita tutup, dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Silahkan abang dan kakak buka Al-Quran di rumah ya. Miss bacakan artinya, yaitu perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Nah, jadi abang kakak, apa makna dari ayat Al-Quran terhadap materi kita? Nah, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan Allah lipat gandakan seperti yang Dia kehendaki. Jadi di dalam penjumlahan dan pengurangan ini kita masih bisa menyederhanakan pecahan yang ada. Nah, abang kakak, semoga dengan video pembelajaran kali ini abang dan kakak bisa paham dengan materi penjumlahan dan pengurangan ya. Oke, tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, konsumsi makanan sehat, dan jangan lupa minum air putih. Nah, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.